Ya boleh. Kalau mau dipresentasikan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau Terserah. presentasi, kita belum bikin PPT, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terserah. Yang Oh, penting disampaikan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ibu Osmaleli dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Maulana, perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya, saya ingin mohon maaf karena eh, tugas progres yang kemarin kami kumpulkan itu kita ganti objek, Bu. Oke. Kemarin kemarin objek kita itu adalah Situ Gintung dan Mm-mm. sekarang kita ganti jadi Taman Kota BSD 2. Pertimbangannya adalah karena kendala biaya dari kitanya sendiri. Karena kalau misalkan mau ke Situ Gintung, harga tiket masuknya itu 50.000 dan kalau weekend itu 65.000. Oh, lumayan. Sementara kita nggak bisa cuma satu kali doang gitu buat masuk situ dan habis itu penelitiannya selesai. Eh, saya rasa nggak bisa gitu. Jadi kemungkinan kalau misalkan berkali-kali ke situ lumayan juga gitu kan ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ke Taman Kota BSD 2 yang relatif lebih murah harganya gitu. Dan secara jarak juga sama aja gitu. Jadi ya udah gitu, Taman Kota BSD 2 aja. Nah, untuk progresnya sendiri eh di sini kan kami pakai metodenya itu travel cost method. Nah, eh, kita juga langsung nanya ke pengunjung sekitar Taman Kota BSD 2. Nah, progresnya sendiri kami belum belum memenuhi belum memenuhi sampel lah gitu. Maksudnya ibaratnya kita pakai Slovin. Mungkin maksimalnya itu kalau Slovin itu kan sekitar 100 gitu ya. Eh, nah, kita tuh belum sampai 100 responden gitu. Kita cuman baru memenuhi 30 aja. Jadi kemarin tuh target kita let's say 30 dulu deh yang memenuhi rule of thumb ini kan normalitas gitu. Jadi yaudah kita sampai 30 dulu. Nanti uh, insya Allah minggu ini hari Jumat atau hari Sabtu nanti kita lanjut lagi untuk memenuhi samplingnya gitu sebanyak 100 responden gitu. Jadi untuk sekarang data yang didapat itu baru sekitar uh, 30 responden dan mungkin itu belum belum terlalu valid gitu ya untuk dijadikan sebagai acuan hasil aslinya gitu. Dan uh, desain dari kuesioner kita juga masih ada yang harus diperbaiki dan cara kita bertanya ke respondennya juga masih ada yang harus diperbaiki karena kemarin kayaknya ada beberapa pertanyaan yang menurut kami itu akan menimbulkan kebiasaan gitu dalam datanya. Contohnya kayak kita tuh di sini travel cost method makanya yang individual travel cost method. Pertimbangannya adalah karena jumlah pengunjungnya sedikit dan dari banyak zona gitu. Jadi ada tiba-tiba yang dari Bogor, ada yang tiba-tiba dari mana dan itu tuh jumlahnya cuma satu dua gitu dibanding daripada kita pakai yang zona, mending kita langsung aja pakai yang individual. Nah, untuk variabelnya itu kan ada X1, X2, X3. Kita di sini pakai 3 variabel independen. Nah, variabel pertama itu untuk biaya transportasi itu sendiri, kemudian yang variabel kedua itu kita itu pakai eh, berapa jarak antara rumah dia dengan taman kotanya dan variabel yang ketiga itu berapa lama sih dia itu menghabiskan waktu di taman kota itu. Itu variabel-variabel yang kita pakai. Nah, mungkin di bagian kita nanya berapa berapa lama eh, berapa lama dia di situ tuh itu masih menimbulkan miskom antara satu sama lain. Jadi mungkin itu yang masih harus diperbaiki dan jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan juga masih banyak yang harus diperbaiki karena kemarin itu kita masih banyak yang kita nanya dan mereka tuh ngasih taunya kan itu sebenarnya jumlah kunjungan mereka per tahun gitu ya. Nah, tapi mereka tuh ngasih taunya selama hidup mereka gitu. Jadi Hmm. mereka bilang 2 kali ya, 2 kali selama hidup mereka gitu. Tapi bisa jadi kan 2 kali itu apa ya? 2 kali itu dalam 5 tahun terakhir gitu mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi mungkin di situ yang masih menimbulkan kebiasaan dan itu uh, akan diperbaiki di survei selanjutnya gitu. Kurang lebih progres kami sampai situ sih. Jadi kita baru ngolah 30 data itu aja sih, Bu. Oke, baik. Itu bagus banget ya, karena memang dalam penelitian itu kita harus ada uji coba ya. Tapi uji cobanya kebanyakan sekali ke 30, tapi nggak apa-apa. Kan ketahuan ya, jadinya oh mana pertanyaannya harus di revise lagi gitu ya, yang membuat nggak bias. Itu bagus banget ya. Nanti ke depannya juga harus begitu. Kalau kalian benar-benar melakukan penelitian untuk diri sendiri ya, nanti untuk final tesisnya kayak gitu. Itu bagus ya kelompok 3 dan teman-temannya kompak kan?
Maksudnya saling mendukung begitu teman-teman satu kelompok. Iya Bu, aman Bu. Aman. Oke, baik. Kalian jalan-jalan. Oh iya itu penting kan karena kan ini travel cost method kan ya. Oke mungkin selfie juga ya. Oke baik. Mulana thank you ya. Lanjut siapa Mulana kelompok berapa? Mulana dikasih hak deh untuk menunjuk temannya. Oke. Kelompok 1 deh. Nah kelompok 1 silakan ya. Kelompok 1 itu siapa? Saya Bu, sebentar ya Bu ya. Ya silakan Cindy. Persiapkan dulu. Ini ada 1 orang yang belum hadir nih. Kalian kan seharusnya kita tuh 9 siapa yang nggak hadir. Coba cek Randa ya, ditanya temennya ya kemana. Izin share screen ya Bu ya. Ya silakan. Oke. Tapi kami juga belum buat PPT-nya Bu, jadi masih dalam Nggak mode usah, nggak apa-apa. sedikit kosong-kosong. Nggak apa-apa. Kalau langsung juga tanpa di subscribe juga nggak masalah. Terserah aja. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah lanjut. Baik Bu, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan progress report dari kelompok kami. Nah, untuk hasil diskusi kelompok kami, akhirnya kita kemarin itu menentukan objek yang akan kita nilai itu adalah pemanfaatan air irigasi Waduk Lingi Raya menggunakan pendekatan CVM, Contingent Valuation Method. Nah, di sini pembagian pengerjaan penilaiannya untuk covernya Leo, daftar isi Cynthia, pendahuluan bab 1-nya Leo, bab 2 metodologi penelitiannya Cynthia, bab 3 pembahasan itu ada saya sendiri dan Audi, penutupnya Audi. Lalu daftar pustakanya semuanya. Nah, di sini maaf, agak error mouse-nya. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri itu Waduk Lingi Raya itu ada di Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Nah, ini Kabupaten mana? Kabupaten Blitar. Iya, Bu. Kebetulan posisi objek ini berada di dekat rumah saya, Bu. Oh, oke. Ya. Nah, yang kami nilai itu pemanfaatan atas air irigasinya karena waduk ini kan punya 2 pemanfaatan, 2 ada PLTA sama irigasi. Nah, untuk PLTA-nya kan untuk menilai semuanya kan mungkin itu terlalu luas sekali ya Bu ya. Nah, untuk yang bisa digunakan untuk penilaian metode TCM atau CVM ini menurut kami itu yang bisa irigasinya. Jadi kita nilai irigasinya. Nah, di sini karena kita terkendala ini Bu, waktu juga, terus yang dialiri air irigasi ini juga luas dari daerah Kecamatan Sutojayan, Kademangan sampai Tulungagung itu kota sebelah. Nah, itu kan terlalu luas Bu karena waktu juga sempit, maka penilaian ini dibatasi hanya di Kecamatan Sutojayan. Nah, Kecamatan Sutojayan sendiri itu meliputi Desa Sumberjo, Desa Bacem, Desa Jegu, Desa Sukorejo, Desa Jinglong, Desa Sutojayan, Desa Kalipang, Desa Kembangarum, Desa Kedung Bunder, dan sebagian dari Desa Pandanarum. Nah, berikut ini Bu peta
irigasinya yang diairi, bendungannya itu ada di sini. Nah, ini mengalirkan Jegu dari hulu ke hilirnya ke sini, muter gini, Bu. Gitu. Berapa tadi seluruh desa yang disebutkan tadi itu di ini ya, maksudnya dia ikut mengalir di desa-desa tersebut kan? Iya, Bu. Oke, Di sini baik. terlampir juga ini petanya itu dari dari PJT-nya, Bu. Oke, Yang berarti disebarkan. responden kalian diambil di masing-masing desa itu atau gimana? Karena kan banyak sekali nih, Kak Bu, nggak cukup waktunya. Nah, iya, Bu. Karena itu juga, Bu, terkendala waktu juga kan, bukan banyak desa. Nah, lalu kemarin itu saya sebagai perwakilan yang dekat ya, Bu, ya, ke lokasi, itu sempat nanya-nanya dikit, ternyata Pak Tani itu punya kelompok tani. Nah, sebagai perwakilannya. Nah, kelompok tani itu kami asumsikan yang lebih mengetahui tentang pembayaran irigasi ini. Soalnya kan pembayaran juga dikumpulkan ke ketua kelompok tani ini. Jadi untuk itu penelitiannya itu menggunakan teknik sampling purposif. Nah, jadi kuesionernya itu dibagikan ke perwakilan ketua kelompok tani dari hulu ke hilir gitu, Bu. Ya, berarti fokus proses samplingnya adalah ketua kelompok tani di masing-masing desa, begitu? Iya, ada sekitar 45 kalau nggak salah, Bu, kemarin waktu wawancara sedikit ya, Bu, ya. Ada 45 kelompok tani gitu. Jadi nanti Tapi antar desa ini, desa Sumberjo, desa Bacem ini susah nggak kalian akses ke sana? Gampang nggak bertemu dengan kepala ketua itu? lumayan agak jauh dan susah, cuma biasanya itu kemarin tuh dibilang ada seperti pelatihan-pelatihan gitu, Bu. Jadi nanti saya bisa datang ke pelatihan itu, yang di pelatihan itu merupakan kumpulan ketua kelompok tani. Jadi saya bisa langsung bertanya gitu, Bu. Oke. Pada saat hari itu juga gitu. Ya, ya bagus. Oke, berarti nggak ya mudah ya, nggak susah begitu. Oke, nah, bisa dilanjut. Untuk waktu penelitiannya ya selama penugasan ini ya, Bu, ya, dari Juli sampai untuk persiapannya sampai pengumpulan di minggu ke-14. Ini untuk metode pengumpulan datanya ada studi kepustakaan, studi kepustakaan itu untuk dasar teori kita. Kalau untuk studi lapangannya ada observasi dan kuesioner. Itu teman-temannya sendiri kan? Gimana teman-temannya? Teman-teman dari mana? Untuk teman-teman saya yang satu dari Malang, satu Trenggalek, satu dari Sumatera Utara, Bu. Gimana tuh? Yang maksudnya yang berarti dibagi-bagi aja ya, mungkin yang ngambil data fokus Vindi, nanti yang entry siapa begitu atau gimana? Iya, Bu. Nanti saya pengambilan data, nanti teman-teman ada yang analisis gitu. Oke, good. Yang penting Ya, bagi-bagi. kebetulan dari Vindi juga nggak terlalu jauh, Bu. Cuman nggak sampai satu jam, sekitar 1 jam dari sini. Malang Bisa tapi ya. udah bisa, Bu. Oh, dia Iya. bisa ketemu jalan-jalan juga sekalian. Ya, kan? bisa, Bu. Udah sempat jalan-jalan sama Vindi juga. Mantap. Oke. Nah, di sini untuk metode analisis datanya contingent valuation method yang menggunakan survei atas informasi dari responden mengenai willingness to pay-nya. Lalu format pertanyaan yang kita gunakan adalah bidding game. Karena menurut kami format ini bisa memaksimumkan WTP yang bersedia dibayarkan oleh responden dengan mempertimbangkan adanya biaya pengadaan air irigasi. Jadi untuk air irigasi ini, Bu, dari hasil wawancara sedikit kemarin sebelum melanjutkan penelitian ini, didapatkan bahwa untuk irigasi dari Perum Jasa Tirtanya itu atau dari waduk itu gratis. Cuma dari masyarakatnya sendiri ternyata ada biaya pengadaan air irigasinya. Nah, itu kayak semacam biaya operasional gitu, Bu. Jadi nanti setiap kali
panen, setiap 1 kali siklus panen itu mereka akan ditarik biaya pengadaan ini atau biaya operasionalnya yang nanti akan kita tanyakan berapa kemampuan atau kemauan mereka untuk membayar gitu dari basis wawancara ini, biaya pengadaan air irigasi itu. Oke, baik, good. Lalu yang kita tawarkan itu sebesar 30.000 untuk penawaran pertama. Lalu apabila responden itu menolak penawaran pertama 30.000, maka akan ditawarkan sebesar 25.000. Nah, 30.000 ini didasarkan pada ketetapan GHIPA. GHIPA itu kayak sekumpulan ini Bu. Petani-petani itu yang tugasnya kayak membuka pintu-pintu air gitu Bu, yang koordinasi sama pihak waduknya, yang koordinasi buat air salurannya itu nanti gimana gitu, itu dibukanya berapa, air untuk irigasinya bulan ini berapa gitu itu GHIPA. Nah, 30.000 ini berawal dari GHIPA yang sebelumnya telah menetapkan bahwa pembayaran ini sebenarnya pembayaran atas biaya pengadaannya itu 30.000. Nah, tapi kan willingness to pay orang-orang kan beda-beda ya, Bu, ada yang terpaksa, ada yang enggak. Jadi untuk penilaian ini penawaran pertamanya 30.000, lalu bila menolak 25.000 gitu. Oke. Ya. Lalu berikut gambaran umum objek penilaiannya. Nah, tadi untuk waduknya tadi lokasinya ada di daerah Jegu. Nah, dibangunnya pada tahun 1974, selesai pada tahun 1977 dengan pemanfaatan PLTA dan irigasi. Nah, untuk tahapan pengolahan dan analisis datanya, ini kami ambil dari Ini kami ambil dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang panduan valuasi ekonomi ekosistem hutan yang menggunakan contingent valuation. Nah, ini tahapannya yang pertama menyusun kuesioner yang digunakan untuk survei, lalu melaksanakan survei kepada responden tertentu yang sudah dipilih dan dapat mewakili populasi. Yang ketiga, mengolah informasi dari hasil survei secara ekonometrika. Ini yang menggunakan Excel dan regresi kemarin. Lalu yang terakhir, mengestimasi nilai rata-rata penilaian per individu responden atas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, lalu dilakukan penjumlahan dengan seluruh populasi untuk mengetahui total benefit dari jasa lingkungan. Nah, dari penelitian ini kan kita menggunakan biaya ululu. Nah, sebenarnya yang kita gunakan dalam penelitian ini tuh menggunakan mengacu pada penelitian terdahulu punyanya Pak Ahyar itu, Bu. Punya Pak Ahyar Ismail. Nah, beliau itu menggunakan metode willingness to pay ini untuk menilai irigasi di Waduk Juanda. Nah, untuk itu kita menggunakan jurnal beliau yang berarti dicantumkan di sini ya, maksudnya dikutip. Di sini belum ada dikutip kan, coba cek. Belum, Bu. Ya, berarti harus ditulis. Ya. Jadi sumber dari mana diambil sesuatu itu harus ada disitasi di dalam tulisannya, nanti ditaruh di daftar pustaka ya. Baik, Bu. Nah, di sini dari rumus beliau dan beberapa yang kita lihat di jurnal lainnya itu rumusnya seperti ini, Bu. Nilai ekonomi irigasi pertanian itu adalah biaya pengadaan air yang kita tanyakan menggunakan kuesioner yang menggunakan teknik bidding game tadi, dikalikan dengan luas area sawahnya yang diairi total. Jadi seluruh total area sawah yang ada di Kecamatan Sutojayan, lalu dikalikan dengan intensitas penanaman rata-rata, karena
biayanya tadi itu dibayarkan pada setiap satu siklus tanam padi. Jadi karena air irigasi ini digunakan untuk mengairi padi, jadi total siklus intensitas ini menggunakan intensitas penanaman padi gitu. Pak, berarti kan tidak asumsikan ya. Itu nggak apa-apa. Bisa, boleh. Ya, kalau untuk progres kami sekian di sini Bu. Untuk hasil analisisnya kan belum, jadi masih berjalan gitu Bu proses kuesionernya. Baik. Masih sampai sini. Kendalanya nggak ada, maksudnya kendalanya apa? Kira-kira waktunya mungkin atau gimana? Ada kendala yang ini? Iya Bu, tadi tuh Bu kendalanya karena luas tadi ya Bu ya, makanya luas wilayah yang di itu luas, terus waktunya juga kurang, makanya kan kita hanya dibatasi di Kecamatan Sutojaya, dan mungkin karena ini Bu waktunya juga mepet ya Bu ya. Mungkin kuesionernya tuh nggak banyak, nggak apa ya Bu? Nggak apa-apa. Mungkin kalau bisa sih 30 pun nggak apa-apa. Bisa nggak 30? Kan tadi ada 45 orang ya? Iya, ini masih kami usahakan, soalnya takutnya ketika tadi ada titik di mana hari ada perkumpulan tani tadi, takutnya kan ada yang nggak datang atau apa, sehingga kurang dari 30 atau gimana, karena kan kita nggak bisa tahu kepentingan orang ya Bu ya, takutnya nggak memenuhi atau gimana, nanti lanjut aja nggak apa-apa. usahakan, iya, seadanya ya Bu ya berarti Ya, nanti. seadanya. Jadi usahakan dulu ya. Iya, baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Vindi ya, komplit sekali laporannya. Oke, Vindi silakan ditunjuk temannya. Ada 5 kelompok lagi. Baik Bu. Kelompok 7 Bu. Nah, silakan kelompok 7. Terima kasih ya Bu. Ya, sami-sami. Lanjut, kelompok 7 nih siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bu, kami dari kelompok 7 yang menganggotakan yang pertama Pasha Adam Alvendo, absen nomor 8, kemudian Muhammad Ihsan Suratu, absen nomor 16, saya sendiri Muhammad Wahyu Wakido, absen nomor 19, sama Randa Dwi Wayuda, absen 24. Adapun objek penilaian kami itu di daerah aliran sungai Kenali Asam Bawah Bu. Kemudian ini topik pembahasan yang akan kami lakukan hari ini. Yang pertama kami akan memberitahukan tentang layanan yang dinilai, kemudian berapa target populasinya, bagaimana teknik bindingnya, kemudian informasi dan latar belakang, pembagian tugas, sama kuesionernya. Lanjut. Nah, kemudian yang pertama itu layanan yang akan dinilai. Adapun layanan yang akan dinilai, kami itu akan mencari nilai maksimum willingness to pay masyarakat di sekitaran daerah aliran sungai di lahan Kenali Asam Bawah dalam menjaga kelestarian lingkungan das di lahan Kenali Asam Bawah sebagai pengendali banjir. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan teman saya. Baik, selanjutnya mengenai target populasi. Jadi target populasi yang kami ambil yakni keluarga yang tinggal di Kelurahan Kenali Asam Bawah. Jadi data per tanggal 31 Desember 2021 terdapat 8.113 keluarga, dan rencana kami akan meminta pendapat dari 60 kepala keluarga atau perwakilan keluarga sebagai responden. Selanjutnya, teknik yang akan kami gunakan dalam menilai daerah aliran Sungai Kenali Asam Bawah ini yakni dengan menggunakan contingent valuation method, yakni dengan pendekatan dichotomous choice atau referendum untuk menanyakan nilai WTP di dalam kuesioner. Jadi, responden akan kami ajukan pertanyaan untuk membayar sebesar nilai yang akan ditawarkan, baik untuk perbaikan ekosistem maupun penilaian suatu jasa lingkungan. Oleh karena itu, dalam dikotomus ini hanya 2 kemungkinan jawaban, yakni ya atau tidak, ataupun setuju atau tidak setuju.
dalam dikotomos ini, rencananya kami akan menggunakan 4 besaran nilai, yakni sebesar 5.000, 10.000, 15.000, dan 20.000. Jadi, rencana 60 responden kami sebelumnya akan kami bagi dalam 4 kelompok untuk kami tanyakan mengenai WTP sesuai 4 besaran nilai tersebut. Sehingga setelah hasilnya terkumpul, kami bisa melakukan perhitungan WTP seperti yang telah dicontohkan sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya. Alasan kami menggunakan nilai terendah yakni sebesar 5.000 karena nilai 5.000 ini merupakan rata-rata iuran sosial warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah. Jadi pengambilan nilai 5.000 ini menurut kami tidak akan memberatkan warga di Kenali Asam Bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang. Nah, jadi intinya itu daerah dan sungai di Kenali Asam Bawah ini ya bisa dibilang ya seperti saluran drainase bagi masyarakat di kelurahan itu. Nah, kalau untuk panjangnya sekitar 5,44 km. Ya, fungsinya yang utama itu untuk mencegah banjir. Nah, sebagaimana dilihat pada gambar, itu ada dua kejadian banjir yang paling parah gitu yang terjadi, yaitu tanggal 31 Desember 2020 dan 25 Mei 2022. Akibat dampak dari banjir itu ya warga nggak bisa beraktivitas dan lalu lintas di kelurahan itu nggak bisa berjalan. Next. Ini kemarin Bu, hari Jumat tanggal 15 Juli kemarin. Sebelumnya saya udah survei, sudah turun. Itu sudah dapat Kenali Asam itu di kan? mana? Mohon maaf, Kenali Asam itu di mana? Di Kota Jambi. Oh, di Jambi. Ya, nggak di Jakarta aja ya, pada Jambi kan ini. Oke, baik, enggak. Nah, ini awalnya saya sebelum kebanjiran ini, sebelum Jumat kemarin sudah turun, mau nanya warga. Nah, ternyata mereka meskipun kebanjiran, mereka tetap nggak bersedia buat bayar. Jadi saya tanya, dia rumahnya itu cuma jarak ya 10 meter. Jadi di pinggiran sungai, hujan 30 menit aja dia kebanjiran. Nah, terus saya tanya, Bu, kalau Ibu disuruh iuran untuk gotong royong Rp5.000, itu bersedia nggak? Kayaknya enggak lah, Bang. Ngapain, itu kan tugasnya pemerintah. Kok? Jadi terus saya cari lagi gitu yang lain. Ada juga mungkin saya coba tanya-tanya gitu kan, Pak, ini kenapa ya banjir, Pak? Ini karena ini elang daerah resapan nih, terus saluran drainasinya diperkecil. Nah, itu banyak-banyak perumahan nih, contoh kalau di gambar kanan atas, nah itu banyak perumahan itu berdiri di daerah resapan. Dia tahu. Tapi ketika ditanya, Pak, kalau untuk penanganan banjir ini, Bapak bersedia nggak, Pak, untuk bayar iuran sebesar Rp5.000? Enggak lah. Kok saya dipintain? Justru seharusnya pemerintah dong ngasih saya bantuan. Saya aja banjir nggak pernah diperhatiin, kenapa disuruh bayar-bayar lagi? Enggak lah, nggak mau. Jadi awalnya saya mikir ini progresnya tuh sudah lengkap gitu, kami sudah rencanain bagus-bagus. Namun ketika implementasi ke lapangan ternyata nggak sesuai harapan, jadi warga itu nggak mau. Dan yang iya pun cuma sekedar mengiyakan gitu, itu saudara saya gitu kan. Kayaknya nggak bisa lah gitu, soalnya pemerintah dari dulu cuma janji-janji, terus kalau ini program nih, apalagi program ini kayaknya nggak lah, nggak bisa lah. Tapi kalau misalkan cuma sekedar pendapat, ya iyalah nggak apa-apa. Jadi berat banget, Bu. Ternyata minta pendapat dari masyarakat buat menunjukkan kesediaannya terhadap penanggulangan banjir. Nah, padahal ini kan hanya untuk penelitian ya, mereka tidak bayar kan, maksudnya itu hanya untuk, wah, berarti mindsetnya ini sekali ya. Oke, lanjut. Iya, dan yang ditanyain juga, saya coba tanya yang tinggal di pinggiran sungai itu, yang mereka diriin bangunan di pinggiran bantaran sungai, saya bilang, waktu banjir ini yang gambar kiri bawah ini, saya langsung datang ke rumah-rumah warga, terus saya tanya, Pak, ini kebanjirannya gara-gara daerah resapan hilang nggak? Enggak lah, ini gara-gara pemerintah aja nggak mau ngelebarin parit. Kalau kita mah, ya enggak lah. Jadi Bapak nggak mau bayar? Enggak lah, ngapain bayar? Itu pemerintah tuh janji-janji terus. Jadi kayaknya baru aduh, ternyata beda ya teori dengan kenyataan di lapangan gitu. Iya, pasti, Pak. Ya, begitu ya. Baru tahu ya, karena sebelumnya belum pernah turun lapang ya. Iya, belum, Bu. Ya, begitu ya. Apalagi nanti skripsi, kebayangkan. Banyak tantangannya. Oke, lanjut. Jadinya gimana?
mau ganti project Bu, ganti objek. Oke. Masih di Kota Jambi tapi objeknya beda. Tapi ini belum kami sediakan di PPT. Mungkin Isran boleh izin share screen aku serang. Nah, ini objeknya Danau Sipin, Bu. Salah satu ya wisata andalan di Kota Jambi. Jadi mungkin kalau bisa lihat lebih detail. Kalau sebelumnya kan objek kami mau ngangkat terkait masalah jasa ekosistem sebagai pencegah banjir. Nah, kalau di sini danau sebagai tempat sebagai jasa wisata. Nah, jadi mungkin bisa dari sini permasalahannya itu di danau ini tuh pengelolaan sampah tuh masih belum memadai dari pemerintah. Nah, jadi kami coba menanyakan kepada masyarakat itu kesediaan terkait iuran. Jadi nggak mesti bayar tiket masuk itu iuran, apakah mereka bersedia untuk penanggulangan masalah sampah di Danau Sipin. Nah, dan kami sudah coba tanya, itu hasil datanya itu udah dapat 26 respon dan responnya itu positif. Hanya beberapa, mungkin dari 26 ini nggak salah saya baru 2 yang bilang tidak, karena mereka sudah merasa cukup pengelolaan sampah dari pemerintah. Nah, tapi mereka selebihnya setuju, dan bahkan mereka ada yang mau langsung ngasih duit, jadi ini bayar langsung ya Bang? Oh, enggak, saya cuma mau tanya kesediaan aja. Jadi karena ada respon yang positif dari masyarakat, kami coba ganti objeknya ke danau sebagai jasa pariwisata. Oke, ya berarti di sini dicoba dulu ya. Nanti gimana tuh Fasya untuk jauh nggak dari rumahnya ke danau ini? Sekitar 15 sampai 25 menit. Oh, berarti bisa ya mengendarai motor ya. Oke, baik. Saya setuju di sini ya. Coba nanti diwawancara atau sudah pernah ketemu pengunjungnya belum? Udah, saya coba tanya warga ini yang di seberang sini, yang warga lokal dan juga para pengunjung. Oh, oke, baik. Kalau untuk warga lokal itu saya tanya bidnya rendah dulu gitu 5.000. Nah, kalau yang pengunjung mereka yang 8.000, 10.000. Nah, ternyata mereka masih mau. Oke. Sip. Oke, diterima ya. Nanti studi kasusnya di sini. Oke, silakan dilanjut. Oke, ada lagi Fasya? Itu aja, Bu. Oke, baik. Ya. Terima kasih kelompok 7 tadi ya Fasya ya. Silakan ya, kelompok berapa lagi Fasya? Tinggal 4 kelompok lagi. Mungkin ada yang mau duluan guys, kalau boleh raise hand. Gak enak soalnya mau nunjuk-nunjuk. Nah, enggak, siapa kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 lah. Nah, kelompok 2 silakan. Kelompok 1 kan udah tadi, kelompok 2 sekarang. Baik, izin share screen, Bu. Ya, silakan Primawan. Lampung ya, Pak Hawang ini saya udah ke sana nih. Pak Hawang Lampung bukan? Iya, Bu, ya betul. Mantap. Selamat pagi, Ibu Osmaleli dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan rencana penelitian terkait matkul PSDA di ini, analisis valuasi nilai ekonomi wisata Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kelompoknya terdiri atas Anas, ada Mas Luroh, ada Ainun Najib, sama saya sendiri. Nah, untuk Pulau Pahawang ini merupakan salah satu destinasi paling populer di Provinsi Lampung. Itu letaknya di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Terus layanan ekosistemnya itu ternyata di Pulau Pahawang tuh banyak banget, ada hutan mangrove, tapi hutan mangrove-nya itu sekarang udah mulai berkurang karena jarang diperhatikan gitu sama pemerintah dari Kabupaten Pesawaran kan masuknya ke Lampung Tengah. Dia masuknya ke Lampung Tengah. Jadi agak kurang diperhatikan. Terus ada keindahan pasir putihnya juga sama terumbu karang. Jadi terumbu karang di sana itu paling banyak diminati. Orang-orang tuh ke
Pulau Pahawang sekedar pengen foto doang, foto sama Nemo kalau nggak salah. Jadi Nemo. Jadi, nah Nemonya itu cuman sedikit. Karena apa? Karena kurang gitu pemeliharaannya. Jadi Nemo tuh dibiarkan secara lepas, biar alam aja yang apa ya? Biar alam aja si Nemonya ini berkembang. Jadi orang-orang sana tuh atau pengelolanya itu kurang banget memperhatikan kelestarian dari ikan Nemo itu sendiri. Karena kan ikan Nemo sebagai apa ya, daya tarik aja bagi wisatawan gitu. Populasi dalam ini pengunjung yang datang ke Pahawang setiap tahunnya. Nah, data pengunjung ini dapat dari mana sih? Dapat dari ini, kami mencoba diskusi kemarin dan menemukan website di Dinas Parekraf Kabupaten Sawaran. Itu ada data pengunjung Pulau Pahawang per tahunnya, yaitu sebelum COVID tahun 2019 itu mencapai 91.000. Wow. Berarti nanti untuk wawancaranya yang direct question-nya itu nanti langsung kalian ke Pahawangnya atau gimana? Karena kan harus bertanya kan? Untuk itu kami menanyakan ke salah satu pengunjung. Jadi pengunjung sana kan kalau misalkan satu orang itu biayanya jadi mahal karena untuk ke Pulau Pahawang tuh paket jadinya. Jadi satu paket itu 10 orang. Jadi kemarin kalau nggak salah orang kantor tempat saya PKL itu baru ke Pahawang untuk liburan. Itu ada total 10 orang. Mungkin nanti saya mencoba bertanya ke beliau-beliau terkait tentang berapa sih biayanya, terus apa saja yang kurang dari sana, apakah bersih, kayak gitu-gitu. Untuk pasar hipotek, ini sebagai rekreasi aja Pulau Pahawang itu ada villanya juga, dan segala macam. Nah, ini rekomendasi dari kami. Nah, kondisi saat ini kondisinya yang saya tahu, itu saya juga pernah ke sana pada tahun 2018, itu belum ada toilet umum di pulaunya. Jadi Pulau Pahawang itu terpisah dari Pulau Sumatera, jadi kita harus nyebrang dulu, dan di Pulau Pahawang itu setahu saya pas saya ke sana itu belum ada toilet umum. Jadi kalau kita mau ke kamar kecil untuk misalkan mohon maaf untuk pipis, terus untuk ganti pakaian juga di Pulau Pahawang itu tidak tersedia. Jadi harus balik dulu ke Pulau Sumatera untuk ganti di sana. Nah, terus kebersihan pulaunya juga kurang terjaga. Di garis pantai itu masih banyak sampah yang berserakan. Terus kualitas keamanan. Nah, kualitas keamanannya ini apa sih, kayak penjaga pantainya, terus kayak ada yang memperhatikan kalau misal ada yang tenggelam atau misalkan mungkin aja ada tsunami kayak gitu dari Gunung Krakatau, itu keamanannya itu masih kurang. Kayak tidak ada pemberitahuan sesuatu gitu, kayak kalau misalkan ada tsunami kan pasti ada sirine gitu kan, nah di sana tuh masih ada kurang, nggak ada. Terus kondisi terumbu karang sama hutan bakaunya udah mulai rusak karena tadi kurangnya perawatan dari pihak pengelola. Terus untuk perbaikan kualitas transportasi sama wahana rekreasi. Nah, transportasi yang digunakan tuh masih kayak belum standar apa ya, standar keselamatannya itu masih ya seadanya, kayak kapal yang ada agak lubangnya kayak gitu-gitu. Nah, kondisi yang diharapkannya nanti setelah misal rencana penelitiannya ada, adanya toilet umum. Ini rencana dari kami ya, karena kan ini baru rencana penelitian, itu adanya toilet umum, adanya petugas kebersihan, petugas keamanan, terus ada perawatan terumbu karang, hutan bakau, dan transportasinya lebih bagus lagi. Nah, ini mekanismenya kita pakai teknik bidding. Untuk uangnya nanti sepenuhnya dikelola sama pihak pengelola karena mereka yang tahu apa yang mereka butuhkan. Terus ntar akan dibebankan ke tiket masuk. Jadi tiket masuknya agak lebih mahal. Kalau tiket masuknya itu
kalau nggak salah tiket masuknya aja ya, tiket masuknya itu sekitar, kalau nggak salah tuh tiket masuk untuk parkirnya itu 25.000 pas saya ke sana. Tapi untuk ke Pulau Pahawangnya itu bayar sendiri. Itu udah paketan gitu. Jadi paketnya itu sekitar 150. Kalau sekarang kemarin di grup orang kantor itu saya lihat 150.000 per orang, itu untuk 10 orang. Kalau saya pas itu karena berdelapan pada tahun 2018 ya, jadi sekitar 200.000. Jadi ntar dibebankan ke tiket masuk, bukan ke tiket paket ya. Untuk tiket masuk, misalkan sekarang tiket masuknya 25.000. Nah, 25.000, misalkan nanti dapat WTP-nya sekitar ya misal 10.000 lah, jadi tiket masuknya dibebankan jadi 35.000 seperti itu. Nah, tadi ada teknik bidding, untuk pembagian tugas, ini ada pendahuluan, metodologi, gambaran lokasi, pembahasan kuesioner, analisis kinerja, dan penutup. Untuk kuesionernya itu ada data responden, ada nama, ada asal, ada jenis kelamin, status, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan. Nah, ini kami menanyakan juga berapa sih yang berkunjung ke Pulau Pahawang dalam 1 tahun terakhir itu. Biasanya orang-orang ke Pahawang itu nggak sekali atau 2 kali. Ada yang 2 kali, mungkin ada yang 3 kali. Gitu. Jadi ada yang juga sekali, ada juga yang belum pernah. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan segala macam, itu kami tanyakan juga. Untuk kesanggupannya, kita bebankan yang paling rendah itu 5.000. Sesuai dengan biaya kebersihan di Provinsi Lampung, itu rata-rata 5.000. Kayak biasanya ada truk-truk sampah gitu, bayarnya 5.000. Jadi kami bayar paling rendah itu 5.000. Dan maksimal adalah 50.000. Nah, untuk kuesionernya bisa udah kami cantumkan standar.id _ Pahawang. Nah, untuk kuesionernya ini belum kami share ke masyarakat umum karena kemarin masih ada yang salah terkait di formnya, jadi udah kami benarkan. Insya Allah siang ini atau nanti sore bakal kami share ke masyarakat umum. Dan jumlah yang kami targetkan untuk respondennya itu minimal 30 dan maksimal 100. Mungkin itu saja Bu dari kami. Oke, mantap ya. Saya sudah buka ini standar ID, saya udah baca juga, udah bagus. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Setidaknya ini bermanfaat gitu. Walaupun ini sekejap penelitiannya, sebenarnya sih ya karena hanya satu tujuan, insya Allah bisa begitu ya. Tapi nanti kalau misalnya nggak sampai dapat 30, yang ada seadanya juga nggak masalah ya, Primawan dan kawan-kawan. Iya Bu. Oke, baik. Primawan tunjuk temannya ya, tinggal 3 lagi nih, 3 kelompok lagi. Kelompok 4 Bu. Oke, kelompok 4. Oh, baik Bu. Bentar Bu. Baik, izin menyampaikan progres dari kelompok kami, Bu. Ya, silakan Guru. Baik, nah kelompok kami ini, kelompok 4 ini beranggotakan Ghazali Imam dan saya sendiri, Sanin Ditya, serta Nandifa Husnanur Rifda. Nah, kelompok kami ini berencana untuk menilai wisata alam, yaitu berupa objek wisata alam Puntuk Setumbu, dengan menggunakan metode penilaian individual travel cost method. Nanti Nah, ininya di ya, sini- bukan nilai, sebentar ya, mohon maaf saya interupsi. Nilai ekonomi ya, jangan nilai aja, Oh iya, nilai Bu. ekonomi. Nah, nilai Ya, di sini kurang. Mohon maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Iya, Ya, ekonominya. Baik. Selanjutnya, nah untuk deskripsi singkat dari objek lokasi penilaian yang akan kita lakukan ini yaitu berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, mengapa kita memilih objek ini? Dikarenakan objek ini sangat dekat lokasinya dengan
salah satu dari anggota kelompok kami, sehingga sangat mudah untuk dilakukan observasinya dan untuk mendapatkan data-data terkait respon dari para wisatawannya begitu. Nah, untuk objek wisata Puntuk Setumbu ini juga kenapa dipilih? Karena lokasinya ini dekat dengan objek wisata yang sudah terkenal, yaitu berupa Candi Borobudur, hanya berlokasi sekitar 4,8 km saja dari dari objek wisata Candi Borobudur. Dan objek wisata Puntuk Setumbu ini merupakan objek wisata berupa bukit yang memiliki luas kurang lebih sekitar 800 meter persegi yang berlokasi di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Data ini diperoleh dari hasil observasi anggota kelompok kami kepada pengelola wisata yang ada di sana. Dan objek wisata ini juga dapat diakses melalui 3 akses jalan, jadi lebih mudah gitu diaksesnya, baik dari arah Hotel Pelataran, dari arah Candi Borobudur, maupun dari arah Lapangan Kujon. Nah, untuk yang bisa menjelaskan ini merupakan yang kemarin telah observasi. Dan untuk harga tiket masuknya juga ini relatif murah, itu sekitar 20.000 hingga 50.000 rupiah. Nah, karena lokasi yang kami pilih ini berupa objek wisata alam, sehingga kelompok kami beranggapan bahwa untuk menilai ekonomi wisatanya, ekonomi kawasan wisata ini lebih lebih relevan jika dinilai dengan menggunakan metode penilaian berupa biaya perjalanan atau metode travel cost method. Nah, untuk lebih rincinya kami di sini menggunakan metode penilaian berupa biaya perjalanan individu atau individual travel cost method dengan mengumpulkan jawaban dari responden melalui kuesioner. Dan variabel bebas yang kami gunakan di sini yaitu berupa biaya perjalanan, terus dari pendapatan, jarak rumah, dan juga usia dari para pengunjung ini. Oke, untuk selanjutnya ini merupakan tujuannya sudah dijelaskan tadi, serta yang telah kami peroleh ini merupakan foto objek. Nah, ini telah dilakukan observasi pada minggu kemarin dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu oleh Mas Imam dan juga Mas Hanin, telah melakukan observasi, dan untuk data yang telah kami peroleh ini berupa hasil wawancara dari pengelola objek wisata dan juga telah mendapatkan respon dari beberapa pengunjung. Di sini kami hanya menargetkan jawaban dari responden itu hanya untuk memenuhi rule of thumb dari statistik, yaitu di atas 30. Jadi bisa dianggap normalitas lah gitu datanya. Soalnya setelah kami melakukan observasi kemarin, ternyata pada saat musim liburan saja lokasi di sana ini sangat sepi. Mungkin karena masih masih ada dampak lah dari COVID kemarin, padahal sudah mulai normal. Namun bisa dilihat sendiri di sini masih sedikit sekali jumlah pengunjungnya di sana. Jadi setelah dilakukan observasi, kami baru mendapatkan sekitar 28 responden sekitar, dan kami hanya menargetkan semoga bisa dapat sekitar 50-60 responden begitu, Bu. Nah, jadi kami di sini tidak menggunakan rumus Lovin untuk metode analisisnya, sehingga hanya ditargetkan di atas 30 data saja. Dan selain dari jumlah pengunjung yang sepi, banyak juga pengunjung yang enggan untuk mengisi kuesioner tersebut gitu. Entah berbagai macam alasannya, dari mulai tidak mau diganggu ataupun yang masih banyak lagi gitu alasannya, Bu. Begitu, Bu, progres dari kelompok kami. Oke deh, mantap ya. Silakan dilanjut. Kelompok berapa sih? Kelompok 4 ini ya? Iya, Bu. Silakan ditunjuk temannya ya. 2 kelompok lagi ya? Tinggal 2 lagi. Kelompok berapa yang belum ya? Kelompok berapa tadi yang belum? Ayo, kelompok berapa? 5 dan 6. Kelompok 6, Bu. Kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Ya, Bu, izin mempresentasikan progres kami secara lisan ya, Bu. Silakan Helmi. Sebentar, Bu. Jadi kelompok kami
Akan mengestimasi nilai manfaat Nah, Tahura. sebentar ya, saya ini dulu nih, bukan nilai manfaat. Nanti itu kalau nilai manfaat nanti kan menggunakan travel cost method berarti nilai ekonomi ya. Oh iya, Bu. Hmm. Yap. Manfaatnya dihapus. Nah, ya. Sip. Akan masuk catatan kami, Bu. Selanjutnya, kami akan mengestimasi nilai ekonomi Tahura, Taman Hutan Raya, dari KGPAA Mangkunagoro di Kabupaten Karanganyar. Kelompok kami menggunakan metode travel cost method. Selama kami mencari data, kendala yang kami temui itu biasanya dalam ini, Bu, saat weekdays itu pengunjungnya lebih sedikit, Bu, daripada weekend, Bu. Oke. Jadi kita harus menunggu weekend biar ramai pengunjungnya, Bu. Untuk data Tadi lokasinya di mana ini? di ini, Bu, di Kabupaten Karanganyar. Oh, tapi di situ siapa yang dekat? Helmi yang di sekitar situ tinggalnya. Yang paling dekat Fahru Riza, Bu. Oke. Lanjut. Sebentar, Bu. Untuk jarak itu dari kota Solo sekitar 1 jam. Jadi 1 jam, oke. iya, Bu. Kita dapat data tuh dari wawancara di pengunjung sekitar, dan kita melakukan G-form juga, Bu, untuk ke teman-teman yang di sekitar situ, Bu. Maksudnya teman kayak mutualsnya Riza dan Afi juga sama Yona juga. Jadi untuk Mbak Afi boleh ditunjukkan kuesionernya. Sebentar ya Mas Yoga, masih loading. Iya. Lanjut ke bawah, Mbak Afi. Kami perlu mengetahui pendidikan terakhir dari yang kita wawancarai atau yang harus mengisi G-form agar biasnya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, pekerjaan saat ini seperti PNS, tugas swasta, wira swasta. Lalu kita juga menanyai pendapatan dari responden kita. Lalu jam waktu luang dari responden. Selanjutnya, yang bagian 2, agak ke atas. Tujuan dari responden untuk mengunjungi Taman Hutan Raya itu untuk rekreasi kah, untuk penelitian kah, atau pendidikan kah? Selanjutnya, jarak Tahura dengan rumah responden, waktu tempuh, dan kuesioner lainnya yang merujuk pada travel cost method. Untuk data dari responden ini akan kita olah selanjutnya dan sedang diproses, Bu. Oke. Jadi untuk kondisi dari Tahura ini bagus, fasilitasnya sudah lengkap. Menurut standar kami seperti keamanan dan kebersihan seperti toilet, WC, dan banyaknya tempat sampah menurut kami sudah cukup.
Untuk Mbak Afi bisa ini tunjukin apa foto tahuranya. Ini Bu fotonya Bu di daerah Kabupaten Karanganyar. Di sini juga ada tempat untuk campingnya gitu Bu, camping outbound dan lain-lain Bu. Jadi seperti hutan konservasi gitu. Bisa untuk ini juga ya, refreshing ya. Kalian Ya. maksudnya sambil penelitian gitu, walaupun ini short research banget lah ya, maksudnya pendek banget waktunya. Iya Bu. Ya. Jadi sekian Bu dari progres kelompok kami Bu. Oke, silakan lanjut ya Helmi dan kawan-kawan. Terima kasih. Iya Bu. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 5. Iya tadi ya betul, kelompok 5. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silakan Salsabila. Ya, apa sudah terlihat? Jadi Sudah, kami sudah. ya. Jadi kami kelompok 5 mengambil objek yang berbeda dari tugas sebelumnya, yang tadinya itu Taman Menteng Bintaro menjadi Mantai Lagundi yang ada di Anyar. Untuk kenapa kita ambil objek ini, karena lokasi wisata ini termasuk ramai dan cukup dapat dijangkau lah. Jadi kalau misalnya dari Bintaro itu sekitar 1-2 jam perjalanan. Dan selain itu juga Pantai Lagundi ini kalau dibandingkan dengan pantai Anyar lain tuh termasuk yang terlihat terawat. Jadi untuk data administratif seperti jumlah pengunjung per bulan itu dapat diperoleh karena kan tidak semua pengelola merekap hal itu. Terus kendalanya, Terus kendalanya itu mungkin waktu yang cukup terbatas, terus juga nggak semua pengunjung itu tidak mau menjadi responden gitu Bu. Jadi mereka itu lebih lebih memilih untuk menikmati waktu liburannya gitu. Jadi mereka tidak semua mau nggak mau diganggu gitu kasarnya. Iya betul. Untuk beberapa informasi yang diperoleh dari kuesionernya itu ada yang pertama itu ada identitas dan latar belakang seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir juga, jumlah pendapatan per bulan. Terus informasi tentang kunjungan seperti dia datang sendiri atau bersama rombongan, kalau rombongan ada berapa orang, untuk menginap dari data yang kami peroleh itu nggak ada yang menginap ya. Jadi karena lokasinya cukup jauh dari penginapan atau hotel, jadi kebanyakan itu mereka pulang pergi. Terus ada lama waktu yang dihabiskan, lama waktu perjalanan. Kemudian untuk bagian, yang terakhir itu ada berkunjung ke tempat ini dalam setahun itu rata-rata 1-4 kali. Nah, terus untuk informasi biaya perjalanan ini mereka naik apa ke sana, terus jumlah biaya dari perjalanan itu meliputi biaya tiket masuk, karena biaya tiket masuknya itu tergantung jenis kendaraan yang digunakan. Untuk yang mobil 75.000, motor 25.000, kalau yang jalan kaki gitu 10.000. Untuk sebenarnya untuk perhitungan dari rumus Slovin yang statistik jumlah sampel minimum itu kami harusnya mendapat 100 responden, namun karena terkendala waktu sama pengunjung tadi, kami cuma dapat 60 responden. Sebentar.
Udah dapat 60 ya, alhamdulillah. Nah, sudah terlihat. Ya, Ini ada 60 yang sudah dipastikan uji asumsi klasiknya, yang ada normalitas multi-call itu. Terus ini kita sudah melakukan analisis deskriptif. Jadi kita nanti dapat kesimpulan mayoritas karakteristik pengunjungnya itu kayak gimana sih? Berarti umur berapa mayoritasnya itu? Dia 1 sampai 30 anak-anak muda ya? Itu. Mungkin progres misalnya. pekerjaan kelompok 5 baru sampai situ. Mantap kelompok 5 ya, udah diolah aja. Oke, baik. Ini masih ada waktu 6 hari lagi atau ya sekarang kita kan presentasinya hari Selasa ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Nanti mudah-mudahan setiap kelompok itu berpartisipasi ya, walaupun misalnya saling berjauhan kan sekarang teknologi udah canggih ya. Dibagi saja pekerjaannya, jangan sampai nanti kerjaannya itu hanya satu orang yang menghandle, itu kan nggak bagus, nanti nilainya malah sama kan begitu. Nah, berarti nanti tolong dikerjakan dengan bersama-sama, kompak begitu ya, dan diingatkan temannya dibagi saja per ininya ya, per chapternya siapa yang mengerjakan gitu. Oke, bagus ya progresnya. Kalian juga sungguh-sungguh sekali, walaupun ini sangat pendek sekali penelitiannya begitu ya. Saya sangat senang sekali. Nanti saya penasaran nih nanti presentasinya gimana, hasilnya seperti apa ya, nanti akan kita lihat minggu depan begitu. Selamat mengerjakan, silakan dilanjutkan ya, nih masih ada waktu sampai jam 10. Kita tutup kelas hari ini, silakan ini dulu open cam dulu, kita ambil foto lagi karena ini sudah 29, berarti kan udah pas 28 ya. Dan di portalnya jangan lupa presensi di portalnya, saya cek dulu ya. Ini yang belum. Oke, sudah semua ini ya, alhamdulillah. Yang hadir simpan presensi udah hadir semua. Oke, baik, ambil foto dulu. Yang ini saja Randa yang lengkap ya. Yang foto sebelumnya tadi kan nggak lengkap nih. Oke, untuk Roja 5, Paru Roja, bisa berbeda, bisa berbeda, 8. Data, Anas, itu. Oke. Untuk foto, bebas gayanya, baik untuk foto akan dimulai 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Senantiasa sehat, selalu semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu.